Episode 2. 0,2% penduduk bumi. Pesawat berbadan besar melaju cepat meninggalkan London. Sekarang kami berada sepelemparan batu di atas wilayah penerbangan Myanmar. Penerbangan non-stop ini menuju Singapura. Aku tertawa kecil. Apa pertanyaanmu tadi? Kau bergurau. Aku konsultan keuangan profesional, aku tidak peduli dengan kemiskinan. Yang aku cemaskan justru sebaliknya, kekayaan, ketika dunia dikuasai segelintir orang, 0,2%, orang-orang yang terlalu kaya. Kami sudah menghabiskan anggur gelas pertama. Pramugari yang selalu tersenyum itu baru saja lewat lagi, menawarkan gelas kedua. Aku menggeleng. Selepas mendarat di Singapura, penerbangan lanjutan menuju Jakarta sudah menunggu. Aku harus bergegas menuju lokasi klub tinju. Aku punya pertandingan penting malam ini. Bisa dijelaskan lebih detail? Gadis dengan predikat wartawan terbaik di sebelahku bertanya. Iya, kau bayangkan, ketika satu kota dipenuhi orang miskin. Kejahatan yang terjadi hanya level rendah, perampokan, mabuk-mabukan, atau tawuran. Kaum proletar seperti ini mudah diatasi, tidak sistematis dan jelas tidak memiliki visi misi, tinggal digertak, beres. Bayangkan ketika kota dipenuhi orang yang terlalu kaya, dan terus rakus menelan sumber daya di sekitarnya. Mereka sistematis, bisa membayar siapa saja untuk menjadi kepanjangan tangan, tidak takut dengan apapun. Sungguh tidak ada yang bisa menghentikan mereka selain sistem itu sendiri yang merusak mereka. Dahi gadis di sebelahku terlipat, belum mengerti juga. Kau tidak mengerti ilmu ekonomi. Aku menyeringai. Gadis itu tidak setersinggung sebelumnya. Maksud saya, tidak semua pembaca kami memiliki kompetensi pengetahuan ekonomi. Ilustrasi lebih sederhana akan membantu mereka. Baiklah. Coba kita misalkan dunia ini hanya sebesar kota. Ada 1000 penduduk di dalamnya. Sebagian menjadi petani, perajin, peternak, tukang, sebagian lainnya menjadi pedagang, tentara, serta semua profesi dan mata pencarian hidup yang kita kenal. Katakanlah berabad-abad mereka hanya mengenal barter, ikan ditukar gandum, jasa cukur rambut ditukar perbaikan atap rumah, atau seporsi masakan lezat dibarter dengan jahitan baju. Hingga salah seorang jenius kita sebut saja Mr. Smith menemukan uang. Kehidupan primitif mereka dengan segera berubah drastis, perekonomian kota kecil itu bergerak maju. Transaksi lebih mudah dilakukan, itu fase pertama muasal kegilaan ini. Sejak uang ditemukan, berbagai teknologi juga ditemukan. Era industri datang. Sumber minyak, emas, batu bara, timah, dan besi dekat kota mulai ditambang. Tenaga kerja semakin produktif, perhitungan efisiensi produksi dikenal, dan tuntutan atas kemudahan transaksi keuangan meningkat. Mr. Smith kembali datang dengan ide mendirikan bank, membuat seluruh penduduk kota terpesona. Benar sekali, mereka butuh modal untuk membuat perekonomian melesat lebih hebat. Tetapi mereka ragu-ragu, siapa yang akan percaya dengan selembar kertas? Mr. Smith melambaikan tangan. Tenang saja, bank akan mencetak setiap lembar uang dengan jaminan cadangan emas. $100 dijamin 1 gram emas. Jadi, uang tersebut dijamin aman. Ada nilai pelindungnya di bank, dan semua orang harus menerima transaksi dengan uang. Penduduk kota semakin kagum. Luar biasa, itu ide yang brilian. Maka, bank mulai mencetak uang dengan jaminan cadangan emas. Sebagai pemanis, Mr. Smith menjanjikan bunga untuk setiap orang yang bersedia menyimpan uang di bank. Mulailah, orang kaya berbondong-bondong meletakkan uang, sedangkan yang membutuhkan uang untuk modal usaha juga datang ke bank dengan janji membayar cicilan ditambah bunga. Kau tahu, salah satu penemuan klasik Mr. Smith yang menjadi dasar ilmu ekonomi modern adalah bunga. Aku berhenti sejenak. Mengangguk kepada pilot pesawat yang keluar dari kabin, ramah menyapa penumpang, lantas tertawa kecil, bergurau pada salah satu anak kecil di seberangku yang cemas kenapa pilot meninggalkan kokpit. Tenang nak, pesawat ini memiliki sistem otomatis andal. Nah, dengan adanya uang dan bank, akumulasi kekayaan mulai terjadi. Pada tahun 0, total uang beredar hanya $100, katakanlah begitu.
Pada tahun ke-10, total uang beredar di kota melesat menjadi 1 miliar dolar. Bagaimana bisa? Karena begitulah sistem perekonomian baru bekerja, begitu canggih melipat gandakan kekayaan. Kau letakkan uang 100 dolar di bank yang dijamin setara 1 gram emas, lantas uang itu dipinjam orang kedua, si tukang jahit. Orang kedua ini menggunakannya untuk membeli mesin jahit terbaru pada orang ketiga, si pembuat mesin. Si pembuat mesin punya uang 100 dolar sekarang, hasil menjual mesin. Dia bawa uang itu ke bank lagi, ditabung. Jadi berapa uang dalam catatan bank? 200 dolar. Bank lantas meminjamkan uang itu kepada orang keempat, si nelayan. Si nelayan membelanjakannya untuk membeli kapal terbaru pada orang kelima, si pembuat kapal. Orang kelima membawa uang 100 dolar itu ke bank, menabungkannya. Begitu terus siklus perbankan yang canggih. Jadi, berapa uang 100 dolar itu sekarang dalam catatan bank? 300 dolar. Kau keliru. Uang itu tumbuh menjadi tidak terhingga, karena semakin banyak yang terlibat dalam mekanisme simpan pinjam itu. Tanpa regulasi bank harus menyisihkan sekian persen sebagai cadangan, efek pengalinya berjuta-juta tidak terhingga. Padahal come on, berapa sejatinya nilai uang yang dijamin cadangan emas? Ya, hanya 100 dolar, lantas bagaimana ribuan dolar lainnya? Itu hanya ada di kertas. Benar-benar ada di kertas, dalam catatan bank, dalam catatan kekayaan masing-masing. Perekonomian kota tumbuh tidak terbilang. Semua sektor produktif berlomba-lomba melaporkan keuntungan transaksi. Situasi berjalan aman-aman saja hingga puluhan tahun. Pada tahun ke-10, uang beredar di seluruh kota menjadi 1 miliar dolar, dan situasinya mulai rumit, hanya segelintir orang yang menguasai uang-uang. Mereka adalah penduduk super kaya, yang terus rakus menambah nominal angka kekayaan mereka. Tidak pernah puas. Katakanlah, pada tahun itu ada 1.000 penduduk kota yang meminjam uang untuk membeli rumah, kita sebut saja kredit rumah. Uang pinjaman dari bank dibayarkan kepada tukang-tukang untuk membuat rumah, dan tukang-tukang ternyata tidak menabung uang itu ke bank, melainkan dibelanjakan keperluan sehari-hari. Bank yang dikuasai segelintir orang kaya berpikir keras. Kalau begini caranya, lambat sekali mereka bisa menambah kekayaan, uang itu tidak segera balik ke pundi-pundi bank, tidak ada uang yang bisa diputar lagi, dan lagi. Tanpa uang, sistem bunga tidak bekerja, kekayaan mereka melambat. Mr. Smith datang dengan ide lebih cemerlang. Dia ciptakan binatang yang disebut securitization. Bagaimana caranya? Seluruh kredit rumah itu, jumlahnya ada 1.000 lembar surat perjanjian kredit. Dikumpulkan saja jadi satu. Lantas dianggap seperti produk. Macam 1.000 potong tempe atau 1.000 ekor kambing, lantas dijual ke pemilik uang, penduduk super kaya lainnya, dengan imbalan bunga sekian persen yang dibayarkan setiap bulan plus cicilan. Tidak ada yang tertarik. Gampang, tinggal naikkan bunganya, tambahkan bumbu-bumbu janji semua aman, semua dijamin. Kalau ada masalah, rumah-rumah itu bisa jadi jaminan. Ide cerdas. Tentu itu brilian. Bank yang tadinya kekurangan uang, dengan cepat kembali punya uang. Banyak malah. Mereka tidak hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi sekarang sekaligus sebagai nasabah, bagi pembeli aset securitization tadi. Ide itu berhasil tidak terkira. Dengan uang hasil menjual 1.000 surat perjanjian kredit, bank leluasa mengucurkan kredit berikutnya ke penduduk kota. Bank menerima pembayaran dari nasabah setiap bulan. Uang itu dipergunakan untuk membayar pemegang aset securitization. Semua terkontrol, semua baik-baik saja, hingga tanpa disadari aset yang pada dasarnya hanyalah selembar kertas itu menggelembung tidak terkira. Harga properti melesat naik, harga komoditas tidak terkendali. Karena juga bermunculan derivatif transaksi keuangan lainnya, Mr. Smith menciptakan transaksi future. Minyak bumi atau gandum yang dibutuhkan 6 bulan lagi bisa dibeli sekarang, lantas uangnya bisa diputar kemana-mana, menjadi berkali lipat. Dan boom. Ribuan kredit perumahan tiba-tiba macet total, orang mulai berpikir harga sudah tidak rasional.
Harga komoditas jatuh bagai roller coaster, dan mulailah kekacauan merambat kemana-mana. Bank tidak bisa menagih kredit ke penduduk kota, sedangkan pemilik aset securitization sudah mulai menagih. Panik, penduduk kota panik, si pembuat perahu, si pembuat mesin bergegas ingin mengambil uang di bank, padahal uang itu sudah dipinjamkan ke tukang jahit dan nelayan. Tidak ada uang di bank, hanya catatan pinjam-meminjam. Jaminan emas. Orang lupa bahwa itu hanya untuk $100 pertama. Posisi bank terjepit, atas bawah. Tidak perlu seorang jenius untuk menyimpulkan hanya soal waktu seluruh surat berharga terjun bebas, tidak ada lagi harganya. Krisis aset securitization ini merambat kemana-mana. Itulah yang terjadi di kota kecil tadi. Nah, itulah yang terjadi di dunia saat ini. Sama persis. Krisis dunia akibat kredit perumahan. Masalahnya, di dunia yang sebenarnya, nilai akumulasi uang ratusan tahun sejak ditemukan, jumlahnya triliunan dolar, tidak terbayangkan. Kau tahu, Julia, berapa total utang negara kita? Hanya 120 miliar dolar, kecil sekali dibandingkan akumulasi uang dunia yang berjuta kali lipat, hanya 0,00. Uang-uang itu hanya dimiliki 0,2% penduduk bumi, yang terus rakus menelan sumber daya. Uang itu butuh tempat bernaung. Mereka sudah punya mobil, rumah, berlian, pesawat pribadi, dan pulau pribadi. Mereka juga sudah membeli hutan jutaan hektar di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Karena itu, mereka ciptakanlah berbagai produk keuangan untuk menampungnya. Tidak puas mendapatkan 5% bunga bank, mereka menyerbu ke obligasi dan saham. Tidak puas juga, mereka menyerbu ke komoditas dan transaksi derivatif yang semakin rumit. Uang itu seperti ratu lebah yang beranak setiap hari, terus tumbuh, serakah. Uang itu butuh tempat untuk berkembang biak, persis seperti mutasi genetik tidak terkendali. Padahal kita lupa, semua hanya kertas bukan. Secara real, kekayaan dunia tidak berubah sejak uang pertama kali ditemukan. Jumlah cadangan emas yang menjamin uang hanya itu-itu saja. Kau tadi bertanya apa, Julia? Aku tidak peduli kemiskinan, peduli setan, karena daya rusaknya itu-itu saja, busung lapar, kurang gizi. Tetapi kekayaan, daya rusaknya mengerikan. Bahkan uang yang berlimpah itu membuat orang tidak peduli wabah, kelaparan, perusakan alam, dan tragedi kemanusiaan lainnya. Kau pernah kuliah ekonomi bukan? Aku diam sejenak, menatap wajah gadis di depanku yang matanya membulat, masih mengunyah kalimatku. Aku pernah, 15 tahun lalu. Salah satu dosenku adalah profesor penerima Nobel Ekonomi. Kau bisa membayangkan, mahasiswa model apa aku di kelas? Aku pernah bicara tentang hipotesis bodoh padanya. Andai kata dunia ini tetap menggunakan barter, andai kata dunia ini tidak pernah mengenal uang dan bunga, dunia boleh jadi akan jauh lebih adil dan makmur. Profesorku tertawa. Thomas. Bagi pialang, pengelola dana reksa, eksekutif puncak, orang-orang pintar, bagi kalian mahasiswa sekolah bisnis terbaik dunia, kalian pasti akan lebih bersyukur karena uang dan bunga pernah ditemukan. Kami berdebat, sia-sia. Profesor itu ringan melambaikan tangan, kau lupa petua bijak Bapak ekonomi modern, pasar memiliki tangan Tuhan, Thomas. Dia akan selalu membuat keseimbangan, bahkan meski harus meledakkan keseimbangan sebelumnya. Jadi jangan pernah menulis macam-macam di kertas ujian, atau kau tidak lulus di kelasku. Nasihat yang bagus. Sejak saat itu aku tidak peduli omong kosong kemiskinan, Julia. Apakah Anda seorang sosialis? Gadis di sebelahku akhirnya berkomentar setelah terdiam sejenak. Apa aku terlihat seperti sosialis, Julia? Aku tertawa, menunjuk sepatu mengilat yang kukenakan. Gadis itu tidak menggeleng, apalagi mengangguk. Dia balas. Menatapku datar. Lantas apa peduli Anda dengan jahatnya kekayaan? Bukankah Anda sendiri hidup dari orang-orang itu? Konsultan keuangan dengan bayaran tinggi. Atau Anda jangan-jangan tipikal orang berpendidikan tinggi, pintar, kaya, memiliki pengaruh, tetapi juga sekaligus paradoks dan memiliki kepribadian ganda. Aku menatap mata hitamnya. Nah,
Sekarang rasa percaya diri dan harga diri gadis ini sudah sempurna kembali. Dia sepertinya siap berdebat banyak hal di luar daftar pertanyaan. Sayangnya aku tidak berselera, aku harus beristirahat sejenak di atas pesawat besar ini sebelum mendarat. Jadwal pertarungan pentingku menunggu. Aku rileks melambaikan tangan. Jika kau tertarik, kita diskusikan hal itu di lain kesempatan, Julia, mungkin makan malam yang nyaman. Tetapi kita lihat dulu akan seperti apa hasil wawancara ini di majalah kalian. Semoga kemampuan menulismu sekinyis penampilanmu sekarang. Selamat malam. Gadis itu tidak dapat menahan ekspresi gregetan, kesal. Boleh jadi kalau tidak sedang di kelas eksekutif penerbangan maskapai internasional. Dengan pilot masih asyik beramah tamah menyapa penumpang. Dia akan menamparkan pipiku.